Waktu itu dirilis harganya 5 jutaan ya, tapi sekarang harganya menjadi 2.690.000-an saja. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Video kali ini saya bahas prosesor yang turun harga ya. Prosesor ini tuh krusial banget ya. Jadi otaknya komputer gitu. Sebetulnya PGA card juga ya penting juga ya, apalagi untuk gamer, untuk content creator penting juga. Tapi kan untuk PGA card yang udah turun harga, saya udah buatkan videonya atau nanti kalian boleh cek di deskripsi. Dan sekarang kita buat prosesor yang turun harga. Harganya turun, FPS naik gitu. Wah, mantap banget ya. Namun di video kali ini saya bahasnya dari AMD dulu nih. Jadi nggak semua kubu saya bahas, nanti videonya bakalan kepanjangan gitu. Ini cocok banget nih kalau kalian rencananya yang mau upgrade prosesor, upgrade PC gamingnya dari Ryzen 1000 series, 2000 series, bahkan 3000 series. Nah, ini bakalan worth it banget ke generasi terbaru yakni series 5000. Karena mau buat dari chipset 300, 400, 500 series masih pakai soketnya AM4 seperti A320, X370, B450, B550. Soketnya masih AM4 dan masih bisa mendukung prosesor Ryzen 5000 series ini hanya dengan update BIOS motherboardnya saja. Sebetulnya ada AMD 7000 series lagi, tapi kalau kalian mau upgrade ke sana harus rombak semuanya. Rombak memori RAM, rombak motherboard, rombak prosesor tentunya. Jadi yang paling worth it untuk saat ini kalian mau upgrade prosesor atau mau rakit PC tentunya ke 5000 series ini. Apalagi yang saya punya ini Ryzen 7 5800X 3D P-Case. Ya, ini disinyalir prosesor yang harganya terjangkau tapi performa gamingnya luar biasa kali. Oke, kita lanjut saja ya. Di sini saya udah punya beberapa prosesor yang harganya udah turun, mulai dari Ryzen 5 5600 yang polos ya. Berapa bulan yang lalu, ini bulan Juni Juli gitu, harganya ini tuh masih sekitar 3.090.000-an. Tapi di November ya, November 2022 ini udah turun nih menjadi 2.329.000-an. Jadi turunnya sekitar 700.000 ya. Berapa bulan? 3 bulan ke belakang 700.000 ya lumayan lah ya. FPS-nya tetap segitu harganya yang turun sih prosesornya gitu ya. Terus yang sekarang lagi turun harga, yang lagi hangat-hangatnya yakni Ryzen 5 5600G yang beberapa bulan lalu ketika saya cek harga offline langsung ke toko BEC ya, saya nanyain 5600G ini tuh harganya 2.850.000. Itu beberapa 1 bulan atau 2 bulan ya. Sekarang harganya menjadi 2.355.000 saja. Tuh kan ini udah turun ya. Berapa turunnya tuh? 400.000 ya, 500.000-an tuh kurang lebih. 5600G ini udah punya 6 core, 12 thread, pakai IGP-nya Radeon Graphics 7 gitu kan. Jadi tanpa PGA card aja dia udah bisa bermain game. Gitu, itu kelebihan yang udah ada iGPU-nya atau AMD Ryzen series G ya. Terus selanjutnya di sini ada Ryzen 5 5600X. Sebetulnya prosesor ini udah 2 tahun lalu ya di rilisnya. Waktu itu dirilis harganya 5 jutaan ya 2 tahun lalu. Tapi sekarang harganya menjadi 2.690.000-an saja. Dia punya 6 core 12 thread, sudah punya teknologi 7 nanometer juga. Jadi kalau kalian mau rakit PC dari awal nih ya, misalkan ya udah deh saya mau rakit PC nih, Ryzen 5 5600X masih tetap bisa diandalkan ya untuk melibas game-game zaman sekarang. Terus yang selanjutnya nih, ini naik nih ke Ryzen series 7-nya ya, Ryzen 7 5800X 3D. Punya 8 core 16 thread. Harganya ketika rilis tuh 7.190.000-an. 7 jutaan ya. Ketika saya lihat di e-commerce sekarang harganya cuma 5.389.000-an saja. Nah, 5800X 3D P-Case ini disinyalir tuh rajanya gaming ya. Dia tuh punya 3D P-Case lebih besar dibandingkan Ryzen 9 5900 yang harganya dulu 9 jutaan. Tapi sekarang udah turun juga jadi 6.125.000-an ya ketika saya lihat di e-commerce tuh. Si 5800X 3D ini dia tuh punya teknologi terbaru ya. X3D P-Case-nya lebih besar. Jadi untuk performa main game dia bisa lebih tinggi dibandingkan 5800X yang versi biasa. Nah, kebetulan di sini saya juga punya ya yang 5800X versi biasa. Nanti kita akan coba juga bagaimana performa antara kedua prosesor ini sama-sama Ryzen 7 5800 ya, X yang ini 3D P-Case, yang ini X biasa. Kita akan coba nanti di pengujian ya. Sekarang bahas dulu harga aja yang turun ya. Lanjut lagi, sekarang ada Ryzen 7 5700X. Nah, ini
prosesor dengan 8 core 16 thread di harga paling murah. Ya meskipun ada ya, ini Ryzen 7 5800X yang dia juga punya 8 core 16 thread, tapi harganya masih di angka 4,4 jutaan. Tapi Ryzen 7 5700X ini sekarang harganya cuma 3.220.000-an saja. Nah, ketika saya cek harga offline 2 bulan yang lalu, harga si 5700X ini tuh masih di angka 4 jutaan. 3.955.000-an lah gitu ya. Berarti turunnya sekitar berapa tuh? 700.000, 800.000-an ya. 700.000-an lah ya. Tuh kan? Kita bisa mendapatkan 8 core 16 thread 32 MB cache-nya dengan teknologi yang terbaru tentunya ya, 5000 series untuk jajaran si AMD Ryzen gitu. Oke, sekarang kita langsung saja buktikan apakah benar si Ryzen 7 5800X 3D PCS ini performa di gamingnya bakalan lebih kencang atau jauh lebih kencang dibandingkan 5800X yang biasa. Kita akan coba di beberapa gaming dan beberapa pengujian rendering. Oke? Let's go. Oke, sistem pengujian yang saya gunakan motherboard X570, memori RAM XPG D50, coolernya Levante 240 dari XPG, power supply, core reaktor 850 watt, dan di dalam casing Battle Cruiser XPG juga. Oke, game pertama di sini ada God of War resolusi 1080p, presetnya Ultra, FSR Quality. Kalian bisa lihat penggunaan prosesor memang belum 100%, tapi terlihat di FPS 5800X 3D memang unggul, walaupun berkisar 3-6 FPS saja. Tipis sih, namun konsumsi daya yang terpaut jauh 5800X rata-rata di 76 watt. Ini naik turun ya. Sedangkan 5800X 3D hanya di 60 wattan saja. Perbedaannya sampai kurang lebih 15 watt. Dengan otomatis penggunaan persentase prosesor jauh lebih ringan. Bisa perhatikan 5800X ini berada di 40%-an, sedangkan 5800X 3D hanya di 20%-an saja. Begitu juga dengan suhu ya, tentunya lebih adem si 5800X 3D. Game kedua Horizon Zero Dawn. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, perbedaan FPS cukup jelas. 5800X hanya mendapatkan kisaran 120 FPS-an saja, sedangkan 5800X 3D mendapatkan di 145 FPS-an. Dengan FPS yang lebih unggul, konsumsi malahan jauh lebih irit, sekitar 10 watt ya. Dan penggunaan persentase prosesor juga jauh lebih ringan. Terlihat 5800X 3D jauh lebih unggul di segala aspek ya di game ini. Teknologi 3D VCS ini memang terbukti memberikan performance lebih baik di skenario gaming. Dengan FPS gaming seperti ini, 5800X 3D mampu bersaing dengan Ryzen 9 5900X yang tentu harganya jauh lebih mahal. Gimana dengan urusan render? Ya memang 3D VCS di sini belum begitu memuaskan ya. Di pengujian Blender BMW 27, 5800X menyelesaikan hanya dengan 2 menit 41 detik saja. Dan 5800X 3D 2 menit 44 detik, selisih 3 detik. Terus di Cinebench R15 dan Cinebench R20 hasilnya yang masih sama ya. 5800X ini unggul tipis. Namun di Cinebench R23 yang saya dapatkan 5800X 3D ini kembali unggul ya. Meskipun ya tipis lah. Dia mendapatkan 13.958 poin. Oke, setelah kalian tadi melihat ya performa si Ryzen 7 5800 3D VCS ini ternyata benar ya. Performanya tuh jauh lah dibandingkan dengan Ryzen 5800X yang versi biasanya ini. Bahkan ini bisa hampir menyamai prosesor Ryzen 9 5900X. Tapi di skenario gaming ya, kalau urusan performance seperti rendering dan semacamnya, tentu 5900X masih unggul. Yang harganya tentunya jauh lebih mahal ya, 6 jutaan. Oke, mungkin gitu aja. Kalau kalian punya saran atau punya kritik, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nanti saya akan baca, nanti kita akan bahas-bahas di komentar supaya lebih ramai lagi gitu ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.